Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Penolakan Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura memunculkan reaksi anggota DPR RI. Mereka meminta agar pihak Duta Besar Singapura memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Pendakwah Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak masuk ke Singapura. UAS juga tidak mendapat alasan penolakan dirinya masuk ke Singapura setelah dikembalikan ke Batam pada Senin sore dan dinyatakan tidak layak masuk Singapura. Hal ini mengundang reaksi anggota Dewan. Jadi kita pasti akan mempertanyakan lah kenapa sampai dideportasi. Harusnya ada penjelasan. Melihat insiden ini atau kasus ini, Prof melihatnya penolakan terhadap UAS ini sebagai suatu hal yang biasa dilakukan oleh sebuah negara atau memang suatu hal yang memang perlu dipertanyakan? Pertama yang kita harus pahami ya, bahwa boleh atau tidaknya warga negara asing masuk ke suatu negara adalah masalah kedaulatan dari negara tersebut. Itu yang pertama. Dan negara tersebut tentu punya aturan-aturan yang ada. Seperti kita di Indonesia ada Undang-Undang Keimigrasian, ada pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan alasan kenapa dalam Undang-Undang Keimigrasian seseorang warga negara asing tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ada sejumlah alasan. Yang kedua yang kita perlu pahami adalah penolakan itu tidak dilakukan, tapi petugas imigrasi yang ada di lapangan. Karena petugas imigrasi itulah yang punya dan diberikan diskresi untuk menjudge apakah seseorang itu boleh masuk atau tidak boleh masuk. Jadi dugaan saya kalau misalnya Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk ke Singapura, itu memang petugas imigrasi yang ada di situ. Dan petugas imigrasi itu dugaan saya dia melakukan koordinasi. Nah, ketika melakukan koordinasi dia bisa menggunakan berbagai cara untuk mengatakan bahwa memang yang bersangkutan itu tidak boleh masuk. Ya. Sampai contoh kasusnya Pak Gatot Nurmantio beberapa tahun yang lalu ketika beliau menjadi Panglima TNI, beliau itu sudah mendapatkan visa. Jadi ada izin dari pemerintah Amerika Serikat dan kemudian juga sudah mendapatkan undangan. Tetapi ketika beliau akan berangkat, diberitahu bahwa di Amerika Serikat ada sistem imigrasinya yang bisa terkoneksi dengan salah satu di Dubai supaya pesawat itu masuk ke sana. Itu dikatakan bahwa Pak Gatot ditolak untuk masuk. Padahal ini ada undangan resmi dari pemerintah yang dari pejabat yang tingkat tinggi. Ya, itu yang saya katakan bahwa ini subjektivitas dari petugas imigrasi.